Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar kritik sastra dan esai. Perlu anak didik ketahui, kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah 3.12 dan 4.12, yaitu membandingkan kritik sastra dan esai, serta menyusun kritik dan esai dengan memerhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis baik secara lisan maupun tulis. Kritik merupakan penilaian terhadap suatu karya secara seimbang, baik kelemahan maupun kelebihannya. Karya yang dikritik biasanya berupa karya seni, baik karya sastra, musik, lukis, buku, maupun film. Fokus dari kritik adalah menilai karya. Sedangkan esai merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Fokus dari esai mengarah pada cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa. Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Namun, penulis kritik dan esai haruslah melakukan analisis dan penilaian secara objektif terlebih dahulu agar dapat dipercaya. Perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Kritik memiliki objek kajian adalah karya, misalnya seni musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukisan. 2. Ada deskripsi karya bila karya berwujud buku. Deskripsinya berupa sinopsis atau novel atau cerpen. 3. Menyajikan data secara objektif. Sedangkan esai, objek kajian dapat berupa karya atau fenomena. Tidak ada ringkasan atau sinopsis karya, dan tidak selalu membutuhkan data layaknya kritik. Bila kita bandingkan berdasarkan pandangan penulisnya, kritik terdapat penilaian terhadap karya yang dilakukan secara objektif disertai data dan alasan yang logis. Dalam memberikan penilaian, seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Selain itu, pembahasan terhadap karya dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan esai, kajian dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis esai. Jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. 3. Objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Meskipun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh. Dalam menyusun kritik, kita harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini. 1. Memilih jenis karya dengan syarat dikuasai, penting, dan menarik. 2. Menspesifikkan jenis karya ke dalam gagasan yang terperinci. Misalnya, kita akan mengkritik puisi lama. Maka perlu kita spesifikkan menjadi jenisnya gurindam, dan dari gurindam apakah yang akan kita kritik. Misalnya berupa pesan moral. 3. Membaca karya untuk memberikan penilaian dengan tahapan menganalisis karya, menilai fakta, menyusun pendapat yang didasari oleh teori. Selanjutnya adalah kritik. Sedangkan langkah-langkah menyusun esai adalah sebagai berikut. 1. Memilih topik dengan syarat penting, menarik, dan dikuasai. 2. Menspesifikkan topik ke dalam gagasan yang lebih terperinci. Misalnya, sastra klasik dan dipilihlah dongeng. Dari dongeng dispesifikkanlah misalnya fabel. 3. Mengumpulkan bahan guna meyakinkan pembaca
akan argumen dan ilustrasi yang disampaikan. 4. Mempertimbangkan sasaran pembaca demi kedalaman dan keluasan isi tulisan, termasuk pilihan kata yang digunakan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bila ada materi yang kurang dipahami, silakan ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.